Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Terjual demi semangkuk sup. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pekabaran pelajaran ini, aku dapat mengasihi orang yang berbeda dariku. Bayangkan bila engkau berada di luar rumah sepanjang hari. Mungkin engkau bermain dengan temanmu atau membantu berkebun. Engkau masuk ke dalam rumah dan mencium bau masakan yang lezat. Seseorang sedang memasak di dapur. Tiba-tiba engkau merasa lapar. Itulah yang dirasakan Esau suatu hari. Mari kita lihat apa yang sudah terjadi. Ishak dan Ribka telah menikah dengan bahagia selama 20 tahun. Ribka senang mengingat hari di mana ia bertemu dengan seorang asing di sumur. Dia menawarkan untuk memberi minum unta-unta orang itu, dan sejak itu hidupnya berubah total. Ishak senang memandang wajah istrinya yang cantik. Dia memuji Tuhan karena telah membawa wanita itu dari jauh untuknya. Ya, Ishak dan Ribka saling mengasihi. Tetapi sesuatu telah hilang dalam kehidupan mereka. Ribka tidak bisa mempunyai anak. Hal itu membuatnya sedih. Ishak tahu tentang janji Allah kepada Abraham ayahnya. Allah telah memberitahukan Abraham bahwa keluarganya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Ishak menghabiskan waktunya sepanjang hari memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimanakah sebuah bangsa yang besar bisa datang dari keluarga Abraham? Ishak, anak Abraham satu-satunya, tidak mempunyai anak sama sekali. Ini adalah suatu teka-teki yang menyedihkan. Teka-teki yang Ishak ingin untuk selesaikan. Akhirnya, Ishak meminta kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan memberikan seorang anak kepada Ribka. Dan Allah mendengar doa Ishak dalam cara yang mengejutkan. Ribka bukan hanya mempunyai seorang anak, tetapi 2 orang. Allah memberikan kembar laki-laki kepada Ishak dan Ribka. Bahkan sebelum kembar itu lahir, mereka telah berkelahi di dalam perut ibunya. Ribka merasa sangat aneh. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Suaminya juga tidak dapat. Perawatnya pun tidak. Tidak ada seorang pun dapat menjawab pertanyaan Ribka. Jadi Ribka berbicara kepada Tuhan. Dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Allah menjawab doa Ribka. Allah memberitahukan kepada Ribka bahwa 2 anak dalam perutnya adalah sangat berbeda. Menjadi awal dari 2 bangsa besar yang berbeda. 2 bangsa yang tidak akan menyukai satu sama lain. Anak kembar yang lebih kecil akan menjadi yang lebih kuat daripada abangnya. Ishak dan Ribka menamakan mereka Esau dan Yakub. Dan tepat seperti yang Tuhan sudah katakan,
Kedua anak kembar itu sangat berbeda. Esau yang paling tua suka mengadakan perjalanan jauh dari rumah. Bila dia menginginkan sesuatu, dia menginginkannya sekarang juga. Dia senang berburu dan sering membawa pulang oleh-oleh buat ayahnya. Dan dia adalah anak kesayangan ayahnya. Yakub di sisi lain senang tinggal di rumah. Dia belajar bagaimana menjaga ternak-ternak ayahnya. Dia belajar memasak. Dia sangat diandalkan. Dia menghabiskan banyak waktunya bersama ibunya. Dan Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Suatu hari, Esau pulang ke rumah sehabis berburu. Dia sangat lapar dan dia mencium bau masakan yang lezat. Yakub sedang memasak makanan yang lezat. Mungkin ia sedang memasak sup kacang. Esau berdiri di depan adiknya dan berteriak, "Saya lapar!" Kemudian dia meminta dengan sedikit memaksa, "Berikan padaku sedikit dari makanan itu." Yakub menjawab, "Apakah engkau benar-benar merasa lapar? Cukup lapar untuk menukar hak kesulunganmu dengan makanan ini?" Esau menjawab, "Aku hampir mati kelaparan. Apakah gunanya hak kesulungan buatku?" Lalu Yakub memberikan 2 roti dan makanan sup itu. Esau memakannya dan meminumnya, kemudian dia berdiri dan pergi. Dia tidak peduli akan hak kesulungannya. Semua yang dia pedulikan hanyalah bagaimana perasaannya saat itu. Dan karena hal inilah, dia menyerahkan sesuatu yang seharusnya akan menjadi berkat bagi seluruh kehidupannya. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.